Makkah ila Arafata. Bahasa menjelaskan zikir-zikir yang diucapkan orang yang haji ketika dia keluar dari Mekah menuju Arafah. Yustahabbu idza kharaja min Makkah mutawajjihan ila Mina ayyaqula Allahumma iyyaka arju wa laka ad'u faballighni salihah amali wa ighfirli dhunubi wamnun alayya bima mananta bihi ala ahli ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang dibaca perjalanan dari Makkah, keluar dari Makkah menuju Mina. Mina itu tempat mabit. Jadi istilahnya ada mabit. Mabit itu maknanya menginap, tidur malam. Dulu Nabi menginap di Mina. Mina yang tempat Nabi dulu menginap namanya Mina Qadim, Mina yang lama. Nah sekarang Mina yang dibangun oleh kerajaan Saudi namanya Mina Jadid, Mina yang baru. Sebagian ulama mengatakan tidak sah menginap di Mina yang Jadid karena dulu Nabi tidak di situ, Nabi di Mina yang Qadim. Tapi karena Mina yang Qadim ini dianggap tempatnya terlalu kecil, tidak muat untuk jutaan jamaah, hanya dibuatlah Mina Qadim, Mina Jadid. Ada yang pendapat yang mengatakan ya sah-sah saja. Lalu dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mabit di Mina itu merupakan kewajiban dari haji. Kalau tidak dilakukan wajib bayar dam. Tapi ada juga yang mengatakan mabit di Mina dalam mazhab Syafi'i, dan itu kalau kuat Imam Romli kalau tidak salah, mengatakan tidak wajib, hanya sunnah saja. Nah, biasanya di Mina ini nanti akan dilakukan rukun kewajiban haji selain mabit, yaitu melempar jumroh ula, jumroh usta, dan jumroh lempar jumroh kubro, atau kadang istilah jumrah Aqobah. Nah, ketika orang haji keluar dari Makkah menuju Mina, disunahkan membaca doa ini. Allahumma iyyaka arju, ya Allah, hanya kepadamu lah kami berharap. Walaka ad'u, hanya kepadamu lah saya berdoa. Faballighni sholihah amali, maka sampaikanlah untukku semua yang baik dari cita-citaku. Amal itu angan-angan, cita-cita, harapan. Waghfirli dzunubi, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Wamnun alayya bima mananta bi al ahli ta'atika, dan berikanlah anugerah kepadaku dengan anugerah yang telah engkau berikan kepada ahli orang-orang yang taat kepadamu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Perkara yang besar ini, minnah dari Allah, anugerah dari Allah itu amrun azim, perkara yang besar yang tidak bisa digambarkan. Pahala besarnya di sisi Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Adapun yang terbesit dalam hati, yang mungkin kita pernah perkirakan, yang pernah terbesit di hati manusia, pasti berbeda. Dan tidak seperti itu. Tidak bisa kelemahan kita, akal kita, hati kita, pikiran kita, penglihatan kita. Mungkin kita pernah melihat sesuatu yang mungkin dianggap besar, mungkin pernah mendengar sesuatu yang dianggap besar, mungkin pernah membayangkan sesuatu yang dianggap besar. Tapi yang hakikat, yang sejati itu minnah minallah itu tidak bisa dibayangkan. Wa idza sara min Mina
ila Arafah, setelah berjalan dari Mina menuju Arafah. Jadi kalau perjalanan dari Makkah ke Mina ini umumnya tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kebanyakan di Arafah itu nanti setelah zuhur kebanyakan. Kalau zaman dulu pakai jalan kaki atau paling ya naik onta, naik kuda. Kalau sekarang sudah tidak senormal seperti dulu. Ada yang naik taksi, ada yang naik bis, tapi tetap ada yang jalan kaki. Nah ini nanti ketika dia berjalan dari Mina ke Arafah, disunahkan ustuhiba ayakula wahuma ilaika tawajjahtu, doa Allah, ya Allah, ilaika tawajjahtu wajhaka al-karim aradtu faj'al dhambi maghfura wa aji mabrura warhamni wa la tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, ilaika tawajjahtu, kepadamulah kami menghadapkan wajah. Tawajjahtu itu sebagaimana doa iftitah ketika kita sebelum baca Fatihah ketika sholat, nah doa wajah tu tawajuh, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Hanya kepada Engkau ya Allah tawajjahtu wa wajhakal karim aradtu, dan hanya wajah Engkau, maksudnya wajah ini ya zatnya Allah, bukan wajah seperti makhluk punya wajah. Zatnya Allah yang mulia, tidak ada yang lain yang bisa menyerupai sesuatu yang mirip dengan Allah. Sesuatu yang mirip dengan Allah saja nggak ada, apalagi yang mirip dengan sesuatu yang mirip. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang mirip seperti Allah, apalagi yang seperti, yang mirip, yang seperti saja nggak ada. Misalnya kalau makhluk manusia itu mirip kera, hanya digambar jadi boneka. Nah boneka ini kan sesuatu yang mirip seperti. Nah orang nggak bisa bikin kera, sesuatu yang mirip manusia itu kan kera. Akhirnya bisanya dia bikin boneka. Nah boneka itu namanya sesuatu yang mirip seperti manusia, paham? Tapi kalau Allah tidak ada yang mirip seperti, tidak ada, apalagi yang seperti. Yang mirip seperti aja tidak ada. Ini Allah yang maha zatakal karim, zatmu yang mulia. Aratu, yang kami kehendaki, yang saya kehendaki itu ya zat mulia, zatmu yang mulia, maha mulia. Zat yang maha mulia, Allah yang maha mulia. Faj'al dzambi maghfura, maka jadikanlah dosa-dosaku diampuni. Wa haji mabrura, dan jadikan hajiku haji yang mabrur. Mabrur itu maknanya yang bersih dari dosa dan diterima sebab anugerah Allah. Itu haji yang mabrur. Dalam hadis dikatakan al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada bahasanya kecuali surga. Warhamni wala tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah rahmatmu untukku, jangan saya ini jadi orang yang khayyib. Khayyib itu rugi, kecewa, itu khayyib. Jangan jadikan aku kecewa. Kalau kita minta sama makhluk, mintanya sudah jauh-jauh datang. Misalnya kita mau minta sesuatu sama saudara kita yang rumahnya jauh,
Kita jalan ke sana, sampai sana nggak dikasih apa-apa. Harapan yang sebenarnya kita pengen dikasih, tidak dikasih. Itu namanya khayyib. Nah kita ini kan kalau orang haji, tamunya Allah, pakai biaya jauh-jauh ke sana, karena pengen menjadi duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Nah sampai sana kok malah dosa. Haji yang pengen menjadi tamu Allah malah dikotori dengan dosa, akhirnya nggak dapat ampunan, namanya khayyib, rugi itu. Nah, makanya berdoa, wala tu khayyibni, jangan kau jadikan kami orang yang kecewa. Khayyibain. Nah, Al-Karim, Allah itu Maha Al-Karim. Karim itu mulia dan dermawan. Al-Karim itu Allah yang maha mulia dan dermawan, tidak akan merugikan, tidak akan menyengsarakan mereka yang menuju Allah. Wa yulabbi wa yaqra'ul Qur'an, dan sunahkan banyak baca talbiyah. Talbiyah itu ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, talbiyah itu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, namanya talbiyah, yulabbi. Jadi orang itu harus menyesuaikan sesuai tempatnya. Zikir pun begitu, doa pun begitu. Orang kalau malam Jumat, hari Jumat itu sunnahnya banyak baca sholawat. Kalau di malam hari, waktu sahur, waktu tahajud, sunnahnya banyak istighfar, begitu. Kalau di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Tapi kalau pas haji atau umroh itu jangan zikir yang lain yang diperbanyak, tapi talbiyah. Itu tempatnya talbiyah, punya tempat sendiri-sendiri. Kalau ada orang di kamar mandi kok wirid dan zikir, itu ya tidak pas, karena bukan tempatnya. Ketika malam Jumat kok banyak baca tasbih misalnya, itu bukan tempatnya. Baca tasbih itu waktunya pagi, setelah subuh dan setelah asar. Wasabbihu bukratan wa asila, itu dalam Al-Quran itu. Bacalah tasbih, sucikan Tuhanmu di pagi hari, bukratan wa asila, pagi sore. Itu namanya tempat yang sesuai, ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah kalau pas haji, pas umroh, ya ini yang paling baik, yang sesuai itu ya banyak baca talbiyah. Sebagaimana misalnya kalau ketika hari raya itu banyak baca takbir. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu banyak baca takbir. Ya tempatnya sendiri-sendiri. Kalau orang tidak haji baca takbir Idul Adha, tapi kalau haji baca talbiyah. Kalau orang tidak haji ya tidak usah baca talbiyah. Kalau orang haji tidak usah baca takbir, begitu. Bahkan orang haji dan pas di tanggal 9 saja tidak perlu puasa Arafah. Puasa Arafah itu bagi yang tidak haji. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan baca Al-Quran. Selain talbiyah juga perbanyak membaca Al-Quran. Wa yuksiru min sa'iril azkari wa ta'awad, dan banyak-banyaklah zikir-zikir dan doa-doa. Karena ini adalah hari yang disebut Sayyidul Ayyam nanti ini. Hari Arafah itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Jadi ada raja malaikat, Sayyidul Malaikah itu Jibril. Ada Sayyidus Syuhada, pemimpinnya yang mati syahid, itu paman Nabi, namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sayyidul Ayyam Fissanah, pemimpin hari dalam 1 tahun, itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, itu rajanya hari dalam 1 tahun. Ada raja itu dalam 1 pekan, 1 minggu, itu hari Jumat, Sayyidul Ayyam fil usbu', dalam 1 minggu.
Nah ini rajanya haji dalam 1 tahun itu dari Arafah. Wa min qawlihi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi memang kalau dalam hadis Nabi itu tidak pakai Rabbana, pakainya Allahumma. Kalau dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau dalam hadis Nabi itu pakainya Allahumma, sama saja. Allahumma atina fid dunya hasanah boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Nah, kalau dalam makalahnya Imam Muhammad Al-Baqir atau putranya beliau namanya Imam Sayyid Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, itu orang kalau doa pengen mustajab, Rabbananya itu diulang 5 kali sebagaimana Rabbana dalam akhir surat Baqarah. Rabbana la tuhammil, Rabbana la tuakhina in nasina wa akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana la tahmil alaina isran kama Rabbana itu ada 5. Nah itu kalau pengen mustajab doanya Rabbana diulang 5 kali. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi minta di dunia sesuatu yang baik, di akhirat sesuatu yang baik. Ini ajarannya Al-Quran, ajarannya Nabi itu kalau doa itu secara umum, tidak secara khusus. Nah, banyak orang itu kalau doa pengennya khusus. Ya Allah minta uang, ya Allah minta kaya, ya Allah minta rumah. Itu namanya doa khusus. Nabi nggak pernah mengajarkan doa khusus itu. Doanya itu umum. Karena kalau orang minta uang itu belum tentu baik bagi dia. Mungkin dia menganggap uang itu baik bagi dia, tapi menurut Allah enggak. Ini kalau dikasih uang enggak jadi ngaji ini, malah jadinya foya-foya ini. Berarti tidak baik. Mungkin yang baik bagi Allah justru malah enggak punya uang. Nah, itu yang tahu seperti itu siapa? Allah. Ada orang kalau enggak punya uang buruk bagi dia. Tapi kalau punya uang dia jadi baik, banyak sedekah, banyak zakat, banyak infak. Itu setiap orang tidak tahu apa yang baik bagi dia, yang lebih tahu Allah. Makanya mintanya itu umum, di Allah berikan di dunia hasanah yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena akal kita lemah, pikiran kita lemah, kita ini maha lemah, manusia yang serba lemah, nggak tahu yang baik bagi kita, itu nggak tahu. Wafil akhirat, dan akhirat yang baik, di akhirat yang baik, ya Allah yang tahu. Nah, dalam riwayat di zaman Nabi Musa itu ada orang berdoa minta surga yang paling tinggi, itu minta akhirat. Ada riwayat lain mengatakan dia minta pangkat seperti pangkatnya wali. Siapa disebut walinya? Misalnya ada orang doa, ya Allah saya berilah pangkat seperti Kutub Sayyid Sultanul Auliya Abdul Qadir Jailani. Enggak bagus doa itu, seperti itu kurang baik. Itu namanya doa khusus. Akhirnya Nabi Musa itu melihat si orang ini sakit-sakitan terus. Sampai Nabi Musa melihat ini enggak tega. Orang kok dikasih sakit terus enggak pernah sembuh. Sakit ini datang sakit lain, sakit ini datang sakit lain. Akhirnya Nabi Musa itu minta sama Allah, ya Allah, kok tolong ini disembuhkan. Mosok lihat saja enggak tega. Kata Allah, kamu enggak tahu Musa, dia itu doa sama saya terlalu tinggi ketinggian. Makanya kurang baik. Ada beberapa doa yang menurut sering diucapkan, sering dibaca, tapi itu enggak ada contoh dari Nabi, itu kurang baik. Misalnya ada orang berdoa, Allahumma alhimni malaikatal muqarrabin, Allah berikan ilham seperti para malaikat. Alhimni apa? Allahumma atini ilmal anbiya wal mursalin, Allah berilah ilmu seperti ilmu nabi dan para rasul. Itu kurang baik doa begitu.
Ya dia mau minta ilmunya Nabi Rasul, minta wahyu atau bagaimana? Bukan pangkatnya dia. Ada orang kadang doa nikah itu, tapi saya tidak pernah ngamalin. Banyak orang kiai ngamalin itu, tapi saya tidak pernah ngamalin. Karena dari guru-guru saya, kalau doa jangan ketinggian. Doa nikah itu mu'allif bainahuma kama allafta baina Muhammad wa Khadijatul Kubra, itu doa ketinggian. Tidak mungkin dia mau ulfah seperti Muhammad dan Khadijah, ketinggian. Nah, doanya baiknya Rabbana hablana azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu aja Al-Quran begitu. Nah, ini karena orang ini doanya ketinggian. Akhirnya kalau dilihat amalnya, Allah melihat amal orang yang ketemu Nabi Musa ini nggak nyampe seperti doanya, nggak akan mampu dia. Dia minta surga paling tinggi. Namanya dia sudah seperti para nabi kok pengen surga paling tinggi. Atau minta seperti pangkatnya seorang wali besar siapa lah. Seorang wali ini kan ibadahnya luar biasa, tirakatnya luar biasa, payahnya dalam menuju Allah luar biasa lah. Dia ilmunya sedikit, ibadahnya sedikit, doanya ketinggian. Akhirnya kata Allah, saya kasih sakit ini supaya dia sampai seperti yang dia minta. Karena orang kalau sakit itu kan pahala, yang syaratnya sabar. Ya. Saya kasih sakit ini terus-terusan supaya doanya sesuai dengan permintaannya. Dia mintanya kan ketinggian, ya. Saya kasih sakit kata Allah. Karena kalau melihat amalnya nggak nyampe seperti yang dia inginkan, yang dia doakan. Paham? Nah, dikasih sakit terus, sakit orang kalau dikasih sakit bala itu kan pahala. Kalau sabar. Sakit ini ganti sakit ini zaman Nabi Musa begitu. Makanya kalau doa itu jangan terlalu khusus. Kadang orang nggak marem doa kok remeh, Robbana artinya semua hafal. Nah, itu orang nggak paham itu. Doa itu yang sulit-sulit. Nah, justru kadang salah doa bisa bahaya itu. Makanya doa paling aman itu ya doa yang diajarkan Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi, para ulama itu yang ikuti caranya Al-Quran, caranya Nabi itu yang selamat. Ini makanya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jagalah kami dari siksa neraka. Ini doa ini sudah mengumpulkan semua doa, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijaga dari neraka. Kadang orang nyebutnya doa sapu jagat, karena disapu semua, jagat dunia, jagat akhirat disapu semua. Faslun fil azkari wa da'awatil mustajabatu alam. Faslun.